Baik, saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan OTTV. Ya, di sini saya sudah membuat model yang disederhanakan. Jadi di sini ada contohnya sebuah ruko 3 lantai, tiga ruko ya. Di sini lebarnya adalah 12 meter, panjang ke dalamnya 15 meter, sedangkan tinggi antar lantai adalah 4 meter, sehingga totalnya juga menjadi 12 meter. Nah, di sini bukaannya itu untuk bagian bawah ini adalah pintu baja, pintu besi maksudnya, dengan tinggi 2,4 meter. Kemudian yang hijau ini adalah dinding cat ya. Yang kuning juga cat dinding, sedangkan yang ini adalah panel aluminium ya. Kemudian atapnya saya anggap atap dak beton datar ya. Nah, untuk metode perhitungannya maka kita buka ya. Ini saya anggap tampak depannya itu menghadap ke tampak depan ya. Maka pada sisi utara atau tampak depan itu kita hitung dulu perhitungan window to wall ratio atau perbandingan antara jendela dan dinding ya. Kita lihat pada sisi utara yang depan ini ya, itu ada jendela sebanyak 6 buah ya. Oke, kemudian perhitungannya adalah ukurannya itu di sini adalah 1,4 dikali 1 ya. 1,4 dikali 1, maka saya masukkan angka 1,4 kali 1, jumlahnya 6 unit, maka total keseluruhan luasnya adalah 8,4 meter persegi. Kemudian bagian dinding itu ada dinding plester batako warna hijau ya. Kita lihat di sini pada lantai 1 luasnya adalah 3,2 itu adalah ini, kita tekan shift, lalu ini kita tambah, lalu kita klik kanan saja dan lihat areanya pada selection. Hasilnya adalah 9,6 ya. 9,6, atau bisa juga kita hitung per 1 dikali 3 unit, hasilnya adalah 9,6 ya. Kemudian pada lantai 2 nya lantai 2 adalah yang ini ya. Kita klik kanan aja, area selection, hasilnya adalah 9,6. kemudian karena ada 3 buah maka saya kali dengan 3, dan yang terakhir ya, lantai 3 nya ini ya, ini luasnya adalah 8 kali 3 berarti hasilnya adalah 24 ya. Totalnya ini saya tambahkan ya. Nah, apa ini yang persen-persen ya? Jadi kalau dinding itu ya, dinding plester batako ini adalah jumlahnya 47,71% dari 130 ya. Di sini nanti jumlah ini semua ya, jumlah ini itu ditambah, hasilnya adalah ini ya. Kita lihat ya. Nah, kemudian ada lagi dinding lain pada arah utara, yaitu dinding aluminium komposit panel atau ACP. Yang saya maksud itu adalah yang ini ya. Kita lihat luasnya 6,6, jumlahnya kebetulan ini sama semua, berarti ada 6 ya. Jadi ada 6,6 meter persegi ACP dikali 6 unit, hasilnya adalah 39,6 ya, dan ini adalah 30,28% dari 130,8. Lalu pintu aluminium ya, pintu aluminium yang di lantai 1 tadi ya, yang ini ya. Kita lihat cek selection 9,6 meter persegi ya, 9,6 meter persegi dikali 3 unit ya. Sini adalah 20,8, dan ini adalah 22,02% dari 130. Nah, jadi pada sisi utara ini ada jendela, ada dinding, dan ini adalah luas seluruh dinding ya. Jadi kalau 138,9 ini, 139,2 ini adalah penambahan dari luas jendela dan luas dinding. Nah, untuk WWR-nya adalah luas permukaan kaca atau jendela dibagi dengan luas keseluruhan, maka hasil
WWR-nya adalah 0,0603 ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita coba hitung pada sisi, ya kalau ini utara berarti ini adalah sisi timur ya. Timur dia menghadap ke arah timur ya. Oke, nah menghadap ke arah timur ini kita lihat hanya ada dinding yang berwarna hijau. Ya, kita lihat di sini jendelanya tidak ada, dindingnya ya kita lihat aja lantai satunya adalah 60,2, lantai 2-nya adalah 62, lantai 3-nya 60 ya. Total keseluruhannya adalah 182,2 ya. Nah, di sini udah betul ya, totalnya adalah ini semua. Tidak ada jendela, total seluruh dinding ini karena tidak ada jendela maka WWR-nya sama dengan 0. Nah, hal yang sama juga akan berulang di sisi barat. Ya, hasilnya juga 0 karena pada sisi barat ini tidak ada jendela juga ya. Nah, tapi di belakang ada ya. Pada sisi selatan kita cek ada jendela ya, ada pintu ya. Di sini saya bikin sisi selatan itu jendelanya ada ukurannya adalah 1,3 kali 0,8 dan jumlahnya adalah 15 unit ya. Kita lihat gambarnya. Ini 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15 unit ya. Oke, dan ukurannya adalah 1,3 kali 0,8 sehingga luas jendelanya adalah 1,3 dikali 0,8 kali 15 unit, hasilnya adalah 15,6 meter persegi. Sedangkan untuk dinding batakonya yang warna hijau ini sudah saya cantumkan nilainya, hasilnya adalah 123,6 ya. Kita cek ya, langsung aja keseluruhannya biar mudah. Area selection 123,6 ya, sama ya, 123,6, hasilnya sekian persentasenya. Lalu ada pintu kayu sebesar 1,6 meter persegi ya, kita cek pintu kayunya 1,6 meter persegi, jumlahnya ada 3 ya, jadi hasilnya 4,8. Nah, ini adalah dinding yang berupa pintu kayu, ini ada dinding yang berupa batako plester hijau ya. Nah, di sini dapat WWR-nya adalah 0,1083 ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk WWR-nya dulu ya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah menghitung nilai transmitan atau U value bahan ya. Pada ruko ini saya ambil contoh menggunakan batako 7 cm dengan lapis plester 1,5 cm pada dua sisi, yaitu pada sisi luar dan dalam. Nilai K batako ini saya ambil dari materi ya, yang batako ya, saya ambilnya yang maaf, sini ada nggak ya? Sayangnya di sini nggak ada ya, tapi bisa ditemukan di materi yang lalu. Tapi kira-kira lah ya, kira-kira itu nilai U-nya adalah sama ya. Kalau misalnya kalian menggunakan bahan yang sama maka samakan saja perhitungannya ya. Itu adalah 3,52. Ini sebagai perbandingannya, saya di data ini adalah beton padat ya, beton padat tebal 15,2, ini nilai 3,58 ya. Sedangkan yang dihitung manual ini hasilnya adalah 3,52 ya. Ini boleh kalian gunakan kalau memang dindingnya sama, tapi saya rasa di Pontianak untuk dinding batako itu nilai U-nya ya saya rasa kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk nilai konduktan bahan lain, yaitu ya kalau ini mungkin dinding batako plester, ini adalah nilai ACP, di mana ACP-nya itu adalah terdiri dari bahan batako, plester, udara dan aluminium ya. Dimana
Maksudnya gini, maksudnya dindingnya itu ya, kalau kita lihat posisi dindingnya, ini adalah bagian luar, lalu ada plester, ada batako, ada ruang udara, ada ruang aluminium ya, air aluminium. Di sini, maaf, ini harusnya FO, ini FI ya. Nah, itu kalau dihitung nilainya adalah, saya ambil contoh ya, nilai R-nya adalah tebalnya itu kan 7 cm ya, kita bagi dengan 100 karena nilai ini adalah untuk ketebalan per 1 meter ya. Nah, kemudian yang lain juga plester 1,5 cm berarti 0,015 meter ya, dibagi 100 ya. Itu dikalikan ya, ini dibagi ini dikali ini, hasilnya adalah ini ya, kita lihat ya, seperti itu rumusnya. Kemudian dan seterusnya, sehingga ini nanti dilihat nilai U dindingnya, dan didapat nilai U dindingnya adalah 2,8 untuk dinding ACP. Lalu untuk dinding pintu aluminium yang folding door yang ini ya, yang bagian depan ini ya, itu nilainya adalah dilihat dari nilai ke aluminium 220. Tabelnya sayangnya tidak ada di sini, tapi ada di materi yang lain. Nah, itu nilainya adalah pintu aluminium 0,1 watt per meter persegi derajat Celcius. Untuk pintu bengkirainya adalah nilainya U-nya adalah 6 ya. Lalu untuk nilai absorbansi bahan atau nilai alfa, itu kita lihat ada yang warna hijau ya, dinding bata kompresor warna hijau, ada pintu aluminium cat warna coklat, pintu kayu dengan cat warna coklat, dinding ACP dengan warna coklat. Maka ini nilainya juga diambil dari tabel alfa ya. Nah, sudah dapat ini semua. Sedangkan delta TIQ-nya kita melihat pada bahan pelapis dindingnya. Di sini saya ambil batako, itu berat jenisnya sekitar 1260 kg per meter kubik. Volume bahan per 1 meter persegi itu adalah 0,07, itu dapatnya dari 1 meter dikali 1 meter dikali 7 cm atau 0,07 meter, sehingga hasilnya adalah 0,07 meter kubik ya. Nah, sehingga berat bahannya bisa dihitung sebesar 88,2 ya. Jadi 1260 kita kali dengan 0,07 ya. Begitu juga dengan plester ya. Plesteran ini berjenisnya sekitar 1568, volumenya per meter perseginya adalah 0,015 ya, maksudnya 0,015 ini 1 meter dikali 1 meter dikali tebalnya 0,015 meter atau 1,5 cm ya. Dan berat bahannya menjadi 23,52. Ini pengalian semua ya. ACP-nya juga begitu ya, bisa dihitung beratnya. Pintu aluminium, bengkirai, semuanya bisa dihitung beratnya. Sehingga kombinasi dindingnya itu adalah, pertama ada dinding batako plester dalam plus ACP. Nah, ini beratnya sekian ya. Dinding batako plester luar dalam beratnya sekian, pintu aluminium beratnya sekian, pintu bengkirai beratnya sekian. Kemudian ini tabel ini adalah persyaratan, jadi dia termasuk dinding yang mana, apakah ringan, sedang, atau berat, itu dilihat dari beratnya per meter perseginya, dan nilai TIQ-nya adalah berdasarkan berat. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa delta TIQ untuk dinding batako plester ACP itu adalah 15. Dari mana 15? Karena nilainya 122,9 itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada 125, sehingga nilainya 15. Dinding batako plester luar dalam itu nilainya 12 ya, karena nilainya adalah 135 di antara 126 dan 195, dia masuk dinding yang sedang. Pintu aluminium itu juga yang ringan karena di bawah 125, begitu juga dengan pintu bengkirai ya. Nah, perhitungan nilai shadow coefficient ini saya ambil contoh menggunakan kaca Asahi Mas flat glass tipe panasap green 5 mm, di mana nilai SC-nya 0,57, sedangkan nilai solar faktornya ini diambil dari contoh di soal ya. Ini adalah contoh untuk wilayah Jakarta, ini ada nilai-nilainya semua. Lalu untuk melakukan perhitungan untuk mempermudah, maka akan dibuat tabel seperti ini ya.
Oke.